Air hangat dari shower mengguyur tubuhku yang telanjang, tapi pikiranku malah melayang ke sosok Budi yang sedang tidur di kamar sebelah. Aku tahu ini salah, aku pria dan dia juga pria, tapi perasaan ini sudah lama mengganggu. Tiba-tiba, pintu kamar mandi yang tidak terkunci terbuka lebar. Budi berdiri di ambang pintu dengan mata terbelalak, tangannya masih memegang gagang pintu. "Andi, Ma, aku kira kamu sudah pergi," katanya tergagap. Aku buru-buru ambil handuk, jantungku berdegup kencang. Tubuhku basah, ruangan kecil kos-kosan di pinggir kampus UI Depok terasa semakin sempit. Budi mundur selangkah, tapi matanya tidak langsung berpaling. Ada sesuatu di sana, bukan hanya kaget biasa. Aku bungkus handuk di pinggang, suaraku gemetar. "Budi, keluar dulu." Dia mengangguk cepat, tapi sebelum pintu tertutup, dia berhenti. "Andi, aku harus bilang sesuatu nanti malam. Jangan tidur dulu ya." Pintu tertutup. Aku bersandar di dinding ubin dingin, napasku tersengal. Sudah 2 tahun kami tinggal bersama di kos ini. Budi mahasiswa seni rupa, aku teknik mesin. Kami bertemu pas ospek, langsung cocok karena sama-sama dari luar Jakarta. Aku dari Surabaya, keluarga Jawa yang kental, Budi dari Bandung. Orang tuaku selalu bilang, nikah cepat, Andi, biar ada yang urus. Tapi aku bahkan takut melihat cermin saat perasaan ini muncul. Malam itu, setelah makan mie instan di ruang tamu kecil, Budi duduk di depanku. Lampu neon kuning menyinari wajahnya yang biasanya ceria, sekarang serius. "Andi, tadi di kamar mandi aku bukan sengaja. Tapi aku sudah lama merasa aneh sama kamu." Aku diam, tanganku memegang gelas air dingin. "Aneh gimana?" tanyaku pelan. Budi menatap lantai. "Aku suka kamu, Andi. Bukan suka teman biasa. Aku suka kamu sebagai pria suka pria. Aku takut bilang, takut kamu benci, takut kos ini bubar. Tapi hari ini, saat aku lihat kamu, aku nggak bisa bohong lagi." Kata-kata itu seperti petir di telinga. Aku yang selama ini menyembunyikan perasaan yang sama, sekarang mendengarnya dari dia. "Budi, aku juga," bisikku akhirnya. Air mata hampir jatuh, tapi aku tahan. Kami duduk berjam-jam, bicara pelan, takut tetangga kos dengar. Budi cerita dia sudah tahu sejak SMA, pernah hampir keluar ke orang tua tapi mundur karena takut diusir. Aku cerita tentang ibuku yang setiap telepon selalu tanya, kapan bawa calon ke rumah. Malam itu kami tidak tidur. Hanya duduk berdampingan di soal lusuh, bahu bersentuhan ringan, dan untuk pertama kali, aku merasa tidak sendirian. Tapi besok pagi, realita kembali. Kuliah, tugas, panggilan ibu dari Surabaya. "Andi, bulan depan ada acara keluarga besar, kamu harus pulang. Ada anak tetangga, cantik, dokter muda." Aku jawab iya, tapi hati berat. Budi di sampingku saat aku tutup telepon, pegang tanganku pelan. "Kita hadapi bareng ya." Hari-hari berikutnya, kami belajar hidup dengan rahasia baru ini. Senyum kecil saat sarapan, pesan rahasia di chat kampus, tapi tetap waspada. Indonesia ini, Jakarta ini, tidak ramah untuk kami. Di kampus, ada berita tentang anak yang dibully, keluarga yang memaksa ke ustad. Aku takut, tapi setiap malam, saat Budi bilang aku sayang kamu, ketakutan itu sedikit luntur. Pagi di kos selalu sama, bau kopi tubruk dari warung sebelah, suara motor lewat jalan sempit, dan Budi yang sudah bangun lebih dulu menyiapkan roti bakar. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Setiap kali dia menyodorkan piring, jari kami bersentuh lebih lama. Aku masih malu, masih sering menunduk. "Andi, jangan gitu dong, kita kan sudah terbuka satu sama lain," goda Budi sambil tersenyum. Aku tertawa kecil, tapi dalam hati bertanya-tanya, sampai kapan bisa seperti ini? Kuliah hari itu berat. Dosen teknik memberi tugas kelompok besar, deadline 2 minggu. Aku pulang sore, Budi sudah menunggu dengan catatan sketsa di meja.
Dia gambar wajahku diam-diam, mata yang lelah tapi bahagia. Ini buat kamu, katanya. Gambar itu sederhana, tapi membuat dadaku hangat. Malam kami jalan ke warung kopi dekat kos, duduk di pojok paling belakang. Budi cerita tentang mimpiannya buka galeri seni kecil, tempat anak muda bebas ekspresi. Aku cerita ingin kerja di perusahaan besar, kirim uang ke orang tua di Surabaya. Tapi di tengah obrolan Budi pegang tanganku di bawah meja. Andi, kalau suatu hari kita harus pisah karena keluarga kamu mau perjuangin ini enggak? Pertanyaan itu membuatku diam lama. Aku ingat kakakku yang menikah paksa tahun lalu, cerita bahagia di depan orang tua tapi menangis di telepon. Aku mau, Budi. Tapi aku takut. Kami pulang berjalan kaki, hujan gerimis tipis. Di bawah payung satu bahu kami bersentuhan. Di kos, kami duduk di teras kecil, mendengar suara adzan dari masjid dekat. Budi bilang, aku muslim, kamu juga. Tapi Tuhan mana yang bikin cinta ini salah? Kami tidak punya jawaban, hanya pegangan tangan lebih erat. Minggu berikutnya, tekanan datang. Ibu telepon lagi, kali ini dengan nada mendesak. Andi, tetangga kita, Bu Siti, punya anak perempuan baru pulang dari Jogja. Cocok banget sama kamu. Aku jawab sambil pandang Budi yang sedang belajar di meja sebelah. Ma, aku masih fokus kuliah. Ibu menghela napas panjang. Kamu sudah 22, nak. Jangan seperti anak-anak yang suka sesama jenis itu, dosa besar. Kata-kata itu seperti pisau. Aku tutup telepon, duduk diam di lantai. Budi datang, peluk aku dari belakang. Kita kuat, Andi. Pelan-pelan. Kami mulai punya rutinitas kecil, setiap Jumat malam, nonton ilmu di laptop dengan earphone bersama, pilih ilmu India tentang penerimaan diri. Budi ajari aku gambar sederhana, aku ajari dia hitung rumus teknik. Persahabatan kami tumbuh jadi sesuatu yang lebih dalam, lebih lembut. Tapi di kampus, ada teman sekelas, Rian, yang mulai curiga. Kalian berdua kok selalu bareng? Kayak pacar aja. Kami tertawa, tapi malamnya Budi bilang, kita harus lebih hati-hati. Meski begitu, kebahagiaan kecil datang. Budi bawa aku ke pameran seni kampus, pegang tangan sebentar di keramaian. Aku merasa hidup, merasa dilihat. Tapi di dalam, badai mulai berkumpul. Kakakku kirim foto calon istri yang dia siapkan untukku. Andi, ini bagus kan? Aku balas singkat, tapi hati berantakan. Budi lihat, tarik aku ke pelukannya. Besok kita ke pantai Ancol ya, refreshing. Malam itu kami tidur berdampingan di satu kasur sempit, bukan untuk yang terlarang, tapi hanya untuk rasa hangat yang kami butuhkan. Napas Budi teratur, aku berdoa dalam hati, semoga Tuhan mengerti. Libur semester tiba dan aku terpaksa pulang ke Surabaya. Budi antar aku ke stasiun, mata kami basah. Telepon tiap hari ya, bisiknya. Di rumah, ibu sudah siapkan kamar tamu untuk calon. Malam pertama, keluarga besar kumpul. Ayah bicara panjang tentang tanggung jawab pria. Kakakku bisik, Andi, jangan buat malu keluarga. Aku tersenyum paksa, tapi pikiran ke Budi. Telepon malam, suara Budi di Bandung membuatku tenang. Aku kangen kamu, Andi. Pulang ke Jakarta, aku cerita semua. Budi dengar sabar, lalu ajak aku ke taman kampus malam-malam. Kami duduk di bangku bawah pohon, bicara tentang masa depan. Kalau lulus, kita sewa apartemen kecil bareng, kerja hemat. Impian itu indah, tapi realita datang cepat. Rian, teman sekelas, suatu hari bilang di kantin, gue dengar gosip, Andi sama Budi aneh gitu. Aku pura-pura tidak dengar, tapi hati berdegup. Malam itu, Budi marah pertama kali. Kenapa kita harus sembunyi terus? Aku capek, Andi. Kami bertengkar pelan, kata-kata pedas keluar. Aku bilang, kamu nggak tahu tekanan keluargaku. Budi diam, lalu peluk aku. Ma,
Kami berdamai dengan ciuman di kening pertama kali, lembut dan penuh rasa. Minggu berikutnya ada acara keluarga Budi di Bandung. Dia ajak aku ikut sebagai teman kos. Di sana orang tua Budi ramah, tapi ibunya tanya, "Budi kapan bawa pacar?" Budi jawab sambil pandang aku, "Belum ada, Bu." Perjalanan pulang di kereta, Budi pegang tanganku di bawah jaket. Aku hampir bilang semuanya tadi. Aku takut tapi bangga. Di kos, kami semakin dekat. Budi buat sketsa kami berdua, aku simpan di laci rahasia. Tapi tekanan naik. Dosen pembimbing aku panggil, tanya kenapa nilai turun. Aku bohong soal sakit. Sebenarnya karena malam-malam mikirin masa depan kami. Suatu malam hujan deras, listrik padam. Kami duduk gelap, Budi cerita masa kecilnya di Bandung, bagaimana dia sembunyi dari ayah yang keras. Aku cerita tentang kakakku yang menikah tapi depresi. Kita nggak mau kayak gitu kan, tanya Budi. Aku geleng. Kami janji apapun terjadi, kami bareng. Tapi esok paginya, telepon dari ibuku, "Andi, bulan depan pulang, ada lamaran dari keluarga baik-baik." Aku tutup telepon, nangis di bahu Budi. Dia usap rambutku. "Kita cari jalan, Andi. Kita dewasa sekarang." Tugas akhir mendekat, kampus ramai. Rian mulai nyebar gosip halus, Andi sama Budi kayak suami istri. Teman lain tertawa, tapi aku dan Budi tahu itu berbahaya. Suatu hari, Budi dipanggil dosen seni, ada keluhan anonim soal perilaku tidak pantas. Budi pulang dengan wajah pucat. "Mereka bilang aku terlalu dekat sama kamu." Kami panik, tapi tetap tenang di depan orang. Malam itu, kami bicara panjang. "Mungkin kita pisah kos sementara," usul Budi. Aku tolak keras. "Gak, kita hadapi. Salah paham datang." Aku lihat Budi chat sama teman seni perempuan, cemburu buta. "Kamu suka cewek ya?" tuduhku. Budi marah. "Andi, kamu nggak percaya aku." Kami diam 2 hari, makan sendiri-sendiri. Kos terasa dingin. Hari ketiga, Budi datang bawa bunga murah dari pasar. "Ma, aku cuma teman biasa sama dia." Kami pelukan lama, air mata campur. Pengkhianatan kecil dari Rian, dia kirim foto kami berdua di taman ke grup kelas. Gosip meledak. Beberapa teman jauhi kami. Aku dapat chat anonim, "Dasar homo." Budi pegang tanganku kuat. "Kita kuat." Keluargaku dengar kabar samar, ibu telepon marah. "Andi, orang bilang kamu dekat sama cowok. Jangan bikin malu." Aku bohong, tapi hati hancur. Budi sakit demam karena stres, aku rawat dia seharian, kompres, masak bubur. Saat dia demam turun, dia bilang, "Andi, kamu penyelamatku." Kami putuskan liburan kecil ke Bogor, naik kereta. Di Ila Murah, kami jalan di kebun teh, pegangan tangan bebas karena sepi. Budi oto kami, simpan rahasia. Pulang, realita lagi. Ayah Budi datang ke Jakarta tiba-tiba, cek kos. Kami pura-pura biasa, tapi ayahnya curiga. "Kalian terlalu akrab." Malam itu, Budi nangis. "Aku takut kehilangan kamu." Aku usap air matanya. "Nggak akan." Konflik semakin tinggi, tapi cinta kami semakin dalam. Ujian akhir datang, kami belajar bareng sampai larut. Tapi tekanan keluarga memuncak. Ibu datang ke Jakarta tanpa bilang bawa calon istri. Aku panik, suruh Budi pergi ke teman. Pertemuan itu canggung, aku tolak halus. Ibu marah besar. "Kamu berubah, Andi." "Pasti karena teman kos itu." Kata-kata itu seperti bom. Aku telepon Budi, dia datang malam-malam. Kami bertengkar hebat. "Mungkin kita pisah dulu," kataku dalam amarah. Budi pergi bawa tas, kos kosong. 3 hari aku sendirian, makan tidak enak, tidur susah. Kuliah terganggu. Teman bilang Budi pindah kos. Aku cari dia, ketemu di taman kampus.
Ma, Andi. Aku takut bikin kamu susah. Kami pelukan di bawah hujan. Budi kembali, tapi sekarang kami lebih hati-hati. Ayahku telepon pulang sekarang atau kami putus hubungan. Aku pilih tetap, tapi hati sakit. Budi dukung kita buktikan cinta ini benar. Kami buat rencana lulus, kerja, lalu bicara ke keluarga pelan-pelan. Tapi Rian datang minta maaf, ternyata dia iri karena kami dekat. Gue salah, bro. Kami makan, tapi luka tetap. Malam releksi, Budi bilang cinta ini ajarin aku jadi lebih kuat. Aku setuju. Kami mulai terbuka sedikit ke teman dekat, dapat dukungan tak terduga. Tapi keluarga tetap batuk. Ibu kirim oto lamaran lagi. Aku blokir sementara, tapi rasa bersalah makan aku. Budi peluk aku tiap malam. Kita pilih bahagia kita sendiri. Wisuda tiba, kami lulus bareng. Oto bersama di panggung, senyum lebar meski hati berat. Budi dapat kerja di galeri kecil, aku di perusahaan teknik. Kami sewa apartemen kecil di pinggir Jakarta, pertama kali hidup bebas. Keluarga tahu, marah besar. Ayah Budi datang, ancam putus. Aku pulang ke Surabaya, konfrontasi panjang dengan ibu. Aku mencintai Budi, ma ini aku yang sebenarnya. Ibu nangis, ayah diam, aku pulang dengan luka, tapi lega. Budi tunggu di stasiun, peluk aku erat. Kamu berani sekali. Waktu berlalu, pelan-pelan keluarga melunak. Kakakku kirim pesan, aku dukung kamu, asal bahagia. Kami ke Bali liburan pertama, di pantai Sunset, Budi peluk aku dari belakang. Terima kasih sudah pilih aku. Senyum kami lebar, angin laut bawa harapan. Tahun demi tahun kami tumbuh. Aku belajar terima diri, Budi jadi lebih sabar. Masyarakat masih sulit, tapi kami punya lingkaran kecil yang menerima. Sekarang saat duduk di balkon apartemen, lihat lampu Jakarta, aku tanya dalam hati, semua perjuangan ini layak. Budi pegang tanganku, kita berhasil, Andi. Cinta kami bukan akhir bahagia instan, tapi perjalanan panjang penuh pilihan. Kami pilih bertahan, pilih jujur, pilih cinta. Apakah benar bahwa seseorang tidak bisa benar-benar bahagia jika harus menyembunyikan identitas cintanya selamanya di tengah masyarakat seperti Indonesia? Benar atau salah?